bekerja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah kembali menjadi sorotan usai aturan baru yang telah ditekennya. Dalam aturan tersebut, JHT baru bisa dicairkan saat pekerja berusia 56 tahun. Padahal dalam aturan sebelumnya, Permenaker nomor 19 tahun 2015, manfaat JHT bisa diklaim 1 bulan setelah pekerja mengundurkan diri. Presiden KSPI Said Iqbal bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Ida Fauziah dari jabatannya. Ida Fauziah bukan kali ini menuai kontra. Sebelumnya pun soal penetapan UMP sebesar 1,09% juga dinilai terlalu kecil dibandingkan UMP tahun lalu. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah wa qabul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd, fa ya ibadallah. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Ya Allah ya Karim. Berbicara tentang hari ini yang akan kita mengkaji bersama adalah sesuatu yang sangat tidak amat kita sukai bersama. Apa itu? Ketidakadilan. Oleh karenanya, kajian hari ini selalu kita kaitkan dan keterkaitannya dengan beberapa kata yang akan kita bacakan dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kami ulangin. Ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bil makna, hei orang berakal, kalau engkau berakal, maka tidak cukup dengan hanya akalmu saja, dengan logikamu saja. Tapi kau harus sandingkan akalmu dan logikamu dengan ketakwaan. Karena ketakwaan akan melahirkan keadilan. Orang yang berakal ada sinergi yang kuat dengan takwa. Takwa di sini adalah mengabdi kepada Allah, berserah diri kepada Allah, berzikir, bersolawat. Maka dia akan menjadi keadilan bagi lingkungan dan orang sekitarnya. Subhanallah. Disinilah pentingnya. Makanya dalam kalimat dan beberapa kata di sini, ya ulil albab la'allakum tattaqun. Diperintahkan, kalau kamu sudah cerdas secara intelektual, berlogikanya kuat, akalmu jalan, maka dekatkan akalmu dengan takwa. Agar pemikiran-pemikiranmu, kebijakan-kebijakan akalmu melahirkan keadilan bagi orang-orang di sekitar dan lingkungan. Subhanallah.
Menjadi seorang menteri, pastinya orang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Itu sudah pasti itu. Wajib itu. Gak ada istilah menteri bodoh. Menteri itu akalnya di atas rata-rata. Subhanallah. Tapi kalau seorang menteri hanya berlogika saja, berakal saja, tidak punya takwa, ya itu tadi. Jaminan hari tua diambil setelah umur 56 tahun. Ya, kebijakan sebelumnya sangat mudah mencairkan dana jaminan hari tua. Kenapa sih harus kamu menahan hak orang? Itu kan hak orang. Bukan uangmu. Bukan uang negara, tapi uang keringat orang yang bekerja. Berikan upah orang sebelum keringatnya keluar. Sunnah Rasul. Tapi kenapa engkau menahan? Kalau engkau seorang muslimah, Bu Menteri, cobalah pakai logika yang sehat. Apa iya orang yang sudah kerja mati-matian, dia harus menunggu sampai usianya 56 tahun baru bisa mengambil uang jaminan hari tuanya? Subhanallah. Yang jadi pertanyaannya, karena kami sini Angkatan Muda Banteng Putih selalu mengkritisi kebijakan pemerintah. Kalau baik kami puji baik, kalau jelek itu kami katakan jelek dan harus dirubah hal seperti ini. Bahkan tidak segan-segan kami mengatakan, Ibu Menteri Tenaga Kerja yang terhormat, Anda layak turun dari jabatan Anda. Sekelas menteri yang mempunyai akal di atas rata-rata, mempunyai IQ di atas rata-rata, bisa mengeluarkan statement dan kebijakan seperti ini, mengambil uang pensiun ketika kamu berusia 56 tahun. Yang mana yang punya uang itu bukan pegawai negeri, pegawai swasta, bahkan pegawai yang dikontrak, pegawai kontrak katakan istilahnya. Usia 56 tahun baru bisa mengambil. Subhanallah. Kita ambil satu sampel saja. Si A bekerja di pabrik atau bekerja di kantor swasta. Dari usia, katakan kita start lah 25 tahun. Dia bekerja terus dan dia menyetor terus ke BPJS. Untuk jaminan hari tuanya dia diambil terus uang gajinya, dipotong terus setiap gajian. Sampai usia 56 tahun dia baru bisa mengambil uangnya. Subhanallah. Yang jadi pertanyaan kita bersama, ya, karena kami orang politik, ya, kami suka dengan dunia politik dan kami mengkritisi, ini bagian dari seni kita bernegara. Kami ambil bagian jadi oposisi dalam hal ini. Yang jadi pertanyaan kita bersama, kemana uang itu, wahai Ibu Tenaga Kerja, Ibu Menteri Tenaga Kerja? Kemana uang yang dari 25 tahun usianya sampai 56 tahun, itu berapa tahun? Kemana uang itu? Dan diapakan uang itu oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja yang notabene mewakili negara? Yang bahasa globalnya kita akan mengatakan, diapakan oleh negara uang rakyat itu semua? Kita ambil sampel sederhana lagi. Katakan yang aktif bekerja di swasta sampai usia 56 tahun itu sekitar, katakan saja, ya sudahlah, ambil yang general saja, 30 juta rakyat. Subhanallah, 30 juta rakyat. Ya, itu paling kecil itu, guys. 30 juta rakyat yang terdaftar menyimpan uang di negara, uang jaminan hari tuanya 30 juta rakyat. Dan masing-masing mereka sampai usia 56 tahun mengumpulkan ataupun dapat jatah, ini kita general sajalah 100 juta, wes. 30 juta kalikan 100 juta. Subhanallah. Nominal yang tidak sedikit. Itu diapakan uang itu? Jawabannya sederhana. Diputar. Kalau bahasa santunnya, dialihkan, diinvestasikan, dan negara menjamin keamanan uang itu. Janganlah membodohi rakyat. Rakyat ini bukan orang bodoh. Ingat Bung, ingat Bu, ingat Pak, ingat Mbak, ingat Ibu Menteri. Ini zaman digital, bukan orde baru ataupun orde lama. Ini zaman digital, abad digital. Informasi terbuka, kecerdasan rakyat sekarang di atas rata-rata. Bahkan selevel menteri pun ada rakyat biasa berpikirnya. Cuman karena nasibnya saja, ya,
pemikirannya menteri, sekelas menteri, tapi nasibnya nasib rakyat. Itu saja ditakdirkan Allah. Jadi kami mau mengatakan mayoritas rakyat Indonesia sekarang di abad digital mempunyai kecerdasan yang selevel menteri. Artinya mampu menganalisa setiap kebijakan para penyelenggara negara yang notabene menteri kah, bupati kah, gubernur kah, presiden kah. Rakyat sekarang sudah paham arahnya kemana. Jangan pernah berpikir rakyat bisa dibodohi lagi. Mohon maaf dengan segala hormat Bapak Presiden yang kami hormati dan kami muliakan. Kalau begini terus, Bapak diam-diam saja, tidak mau mengambil tindakan, tidak mau merespon. Bahkan terkesan ada rasa tanda petik takut sama si Menteri Tenaga Kerja itu. Ya mohon maaf Bapak, bisa terjadi people power seperti ini. Wah, gimana tidak terjadi people power? Bayangkan, uang hasil keringatnya harus menunggu di usia 56 tahun. Itu kalau dia hidup sampai usia 56 tahun. Bayangkan kalau dia meninggal, apa enggak jedak-jeduk batinnya? Kan miris. Oh ya, tapi kan nanti ada ahli waris. Kita tidak bicara ahli waris, Ibu Menteri yang dihormati Allah. Bayangkan kalau ini orang meninggal di usia 40 tahun. Dia tidak menikmati uang hasil kerjanya. Walaupun nanti uang itu akan diberikan ke anak istri, tetapi kan namanya orang kerja kan ingin menikmati hasil dari kerjaannya. Jangan sampai Ibu Menteri disitir dengan kalimat tadi. Ya ulil albab la'allakum tattaqun. Yang jadi permasalahannya Ibu Menteri ini termasuk kategori ya ulil albab tidak? Hah? Yang kami khawatirkan tidak masuk kategori ya ulil albab. Orang-orang yang berpikir, orang berintelektual. Justru pemikirannya di bawah rata-rata. Cuman karena ketepaan takdirnya jadi menteri saja. Tapi pada prinsipnya nggak mampu berpikir, nggak layak jadi menteri. Manusia manapun akan berpikir kebijakan Ibu Menteri, kebijakan yang sangat amat irasional. Itu saja dari kami. Semoga Ibu Menteri diberikan hidayah oleh Allah. Dan semoga rakyat yang uangnya terzolimi, uangnya termakan, terpakai oleh oknum-oknum negara, diberikan kesabaran oleh Allah. Kita bisa berbuat apa? Ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita hanya bisa memakai standar hukum. Class action. Ajukan seperti itu. Insya Allah bisa merubah nanti semua sistem. Gunakan class action. Kepada para pekerja, berkumpullah kalian, gunakan class action dalam menghadapi situasi seperti ini. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Barakallah.